webinar kita kali ini. Saya memilih tema ini karena ya kita udah deket ya sama Lebaran, dan Lebaran itu sangat dekat isunya dengan biasanya kan kita saling maaf-memaafkan, saling bersilaturahmi dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya apa sih memaafkan itu? Apakah memang hanya sekedar ucapan minal aidin, maaf ya, tapi keluar dari ruangan itu kita perasaan negatif itu tetap muncul lagi, dan uh, kedamaian kita juga nggak tercapai juga, apa yang terganjal di hati kita juga nggak terselesaikan. Nah, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan konsep yang mungkin agak sedikit berbeda dari konsep yang sebelumnya Bapak dan Ibu pernah pahami. Sebenarnya konsep pemaafan ini sendiri diambil dari keagamaan juga. Ada cukup banyak agama yang membahas tentang pemaafan. Nah, di sini di psikologi saya ingin memperkenalkan sebenarnya konsep yang tidak sepenuhnya sama dengan konsep agama tersebut, tapi mirip, tapi ya kita ikuti saja lah ya sampai ini selesai. Nah, apa sih sebenarnya pemaafan itu? Slide berikutnya, Mas. Nah, sebenarnya terapi memaafkan ini sendiri cukup menjadi kontroversial di dunia psikologi karena kalau dilakukan secara terburu-buru, pemaafan ini jadi seperti pengabaian perasaan, apalagi bagi korban yang korban traumatik, korban dari abusing. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa segampang itu dibilang bahwa ya udah maafin aja pelakunya. Ya nggak bisa segampang itu karena emosi negatifnya, hal efek negatif dari yang dilakukan oleh orang yang melakukan kesalahan ke kita juga kan nggak kecil juga gitu. Nah, hal itu menjadi mm, nah, tapi sebenarnya hal itu menjadi pertentangan karena apa sih pemaafan itu yang sebenarnya? Apakah itu untuk si orang yang menjahati kita, ataukah sebenarnya itu adalah bentuk rasa kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri sebenarnya? Karena pemaafan itu sebenarnya keputusan kita untuk mengakhiri rasa sakit yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Misalnya nih, memang benar orang itu udah menjahati kita di satu titik. Tapi ketika kita tetap pada peristiwa itu dan tidak maju, sebenarnya kita yang membuat rasa sakit itu tetap bertahan dan bahkan mungkin berkali lipat dari yang pernah dilakukan oleh orang tersebut di satu sisi tersebut. Nah, jadi sebenarnya pemaafan itu sendiri adalah untuk kita sebenarnya. Terlepas dari orang yang menjahati kita juga mungkin akan mendapatkan keuntungannya, dalam arti mereka dimaafkan, tapi sebenarnya pemaafan itu adalah lebih tentang melepaskan rasa marah kita, rasa benci kita, emosi-emosi lain yang negatif, yang membuat kita sakit, yang membuat kita susah untuk melanjutkan hidup dengan lebih damai, lebih tenang. Sebenarnya pemaafan itu adalah keputusan kita sendiri untuk melanjutkan hidup tanpa dibebani oleh emosi-emosi negatif tersebut. Kasus paling ekstrim mungkin kasus KDRT, kasus pemerkosaan. Tentu saja memaafkan pelakunya nggak akan segampang itu. Kenapa kita harus memberikan kasih sayang kepada pelakunya? Karena kan dia udah nyakitin kita. Mereka nggak berhak untuk mendapatkan apa ya, kelegaan itu dari kita. Tapi sebenarnya dalam pemaafan itu sendiri, yang kita lakukan adalah kita bisa melanjutkan hidup tanpa membawa rasa luka itu selanjutnya di kehidupan kita yang berikut-berikutnya. Nah, masalahnya orang jadi susah memaafkan karena cukup banyak nih salah paham yang hadir di definisi pemaafan itu sendiri. Nah, saya akan berikutnya tentang salah paham yang biasa terjadi. Orang itu biasanya susah memaafkan karena sering tercampur nih antara memaafkan dengan rekonsiliasi. Nggak juga sebenarnya. Kita bisa memaafkan orang tersebut, kita bisa melepaskan beban-beban negatif yang membawa kita susah untuk hidup dengan bahagia tanpa harus kembali kepada hubungan tersebut. Contohnya, kasus
pasangan misalnya, entah itu KDRT, perselingkuhan, atau hal apapun yang membuat kita terluka pada pasangan kita bisa saja memaafkan dalam arti, oke, saya tidak lagi perlu menceritakan tentang dia dengan nada penuh marah, dengan kesedihan. Saya bisa menceritakan hal apapun peristiwa yang saya alami dengannya dengan ya udah biasa aja karena emosi itu sudah saya lepaskan. Tapi apakah saya kembali menikah dengannya atau tetap pada relasi itu adalah dua hal yang berbeda karena rekonsiliasi itu melibatkan saya dan dia, tapi pemaafan itu sendiri adalah keputusan saya untuk melepaskan hal-hal negatif, perasaan negatif saya yang diakibatkan oleh perbuatannya. Ada juga yang mencampurkan pada forgive but not forget. Mbak, gimana sih cara saya ngelupain perbuatan dia terhadap saya? Nggak harus dilupakan sebenarnya, karena salah satu cara untuk kita bisa memaafkan adalah mengolah peristiwa tersebut, mengolah emosi yang terjadi ketika kita mengalami peristiwa tersebut. Dan ketika kita melupakan tindakannya, tentu saja akan susah bagi kita untuk membahas tentang emosi-emosi dan hal negatif yang terjadi. Jadi sebenarnya kita akan tetap mengingat perilakunya, kita akan tetap mengingat tindakan dia kepada kita, tapi minus kesedihan, minus rasa marah, minus kebencian, itu sebenarnya yang disebut dengan pemaafan. Nah, ada juga salah paham yang muncul jadi membenarkan perilaku pelaku dalam arti ya udahlah maklumi saja, dia kan memang orangnya seperti itu. Terus kita membiarkan dia tetap melakukan kezoliman, tetap menjahati kita gitu. Misalnya, ya udah dia memang orangnya ketika marah akan memaki kita, merendahkan kita. Ya udahlah ya. Tapi pemaafan itu bukan kayak gitu sebenarnya. Pemaafkan itu adalah rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita membiarkan perilaku tersebut tetap terjadi pada kita, nah berarti kita nggak cinta terhadap diri kita sendiri dong. Kita tidak kasih terhadap diri kita sendiri. Kita melupakan kasih terhadap diri kita sendiri karena kita mencoba untuk mengasihi orang lain tersebut. Jadi mohon dibedakan antara membenarkan perilaku pelaku yang menyakiti kita, yang memberikan, kalau misalnya ancamannya masih ada, hadapi dulu ancaman itu, selesaikan dulu ancaman itu, jangan terburu-buru dalam fase pemaafan itu sendiri. Kemudian memaafkan itu tidak sama loh dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukum. Nah, kalau dihukum di Indonesia kan suka gitu ya. Ya udahlah, maafkan aja, terus orangnya dibebaskan dari hukuman. Nggak gitu juga sebenarnya. Oh, tapi nggak juga ya. Di beberapa tahun terakhir ini kan kita sering tuh ada politisi atau ada penjahat yang oke, saya memaafkan kamu, tapi kasus hukum tetap berjalan. Nah, sebenarnya yang terjadi itu memang seperti itu gitu, bahwa kita memaafkan, kita tidak lagi hidup dengan rasa benci atau rasa marah terhadap dirinya, tapi ketika dia melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum, misalnya KDRT atau bahkan menyakiti kita, ya proses tetap berjalan. Jadi itu adalah dua hal yang terpisah. Kemudian memaafkan juga tidak sama dengan ya kita melepaskannya, tapi rasanya pengen dia juga sakit sama seperti kita. Kita masih ingin membalas rasa sakit kita dengan apa yang dia juga harus merasa sakit. Nah, itu berarti kita belum memaafkan karena apa ya? Memaafkan itu kayak megang api, kita ngelepasin api. Api itu bisa ngebakar pelaku, tapi kan juga bikin tangan kita terbakar ya. Nah, pemaafan itu adalah melepaskan si benda yang panas itu sehingga kita bisa melanjutkan hidup terlepas dari dia akan bagaimana. Berikutnya, Mas, berikutnya, Mas, ya. Nah, tadi saya tadi saya sedikit menyebutkan tentang nggak segampang itu loh memaafkan, nggak hanya dengan kita bicara dengan oke, saya maafkan kamu, terus emosi negatifnya otomatis selesai. Atau ada orang yang bilang, ya udahlah, maafin aja dia. Oh iya, langsung bisa segampang itu memaafkan, ya nggak kayak gitu juga gitu. Karena di dalam ruang konseling sendiri ada tahapan-tahapan untuk bisa seseorang memaafkan orang lain.
Yang pertama untuk bisa memaafkan ya tentu saja mengakui bahwa rasa sakit itu ada. Kalau masih denial, masih enggak dia saya enggak apa-apa kok, dia gituin saya enggak apa-apa. Ya gimana bisa diselesaikan ketika itu masih tersembunyi di dalam. Jadi yang paling pertama, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah memahami bahwa kejadian itu memberikan dampak negatif pada kita, membuat kita entahlah trauma, sedih, marah. Akui aja dulu bahwa peristiwa itu berdampak pada kita, bahwa kejadian itu adalah kejadian yang cukup besar bagi kita, dan saya perlu menyelesaikan itu agar saya bisa berjalan maju. Dan kemudian yang perlu kita lakukan adalah memutuskan sebenarnya. Kita mau tetap memegang si bara api itu, atau kita mau move on, atau kita mau melepaskan itu dan menjalani hidup dengan lebih damai. Mungkin yang bisa membantu mungkin yang bisa membantu keputusan kita adalah tadi definisi pemaafan tadi. Jadi kita memahami bahwa saya memaafkan itu bukan berarti saya membenarkan perilakunya loh. Saya tetap sayang dengan diri saya sendiri dan itu tidak dibenarkan. Tapi kalau saya tetap pada rasa marah dan rasa kebencian itu berarti yang saya lakukan adalah menyakiti diri saya sendiri. Nah, saya memilih untuk terbebas dari perasaan itu dan saya ingin melanjutkan hidup saya dengan lebih damai. Nah, tahap-tahap seperti itu yang bisa membantu dari fase pemilihan keputusan ini. Tapi ya kembali sih kepada Anda juga, kalau misalnya, enggak, saya perlu kemarahan ini untuk saya bisa berjalan maju, atau untuk, saya perlu rasa benci ini, saya perlu rasa marah ini untuk saya bisa bertahan hidup, atau apapun itu, silahkan diputuskan. Hidup yang ingin Anda jalani bagaimana. Nah, setelah memutuskan bahwa, oke, saya memutuskan untuk melepaskan, saya memutuskan untuk memaafkan, ada pekerjaan lagi nih yang harus kita jalankan. Salah satunya adalah memahami kenapa si pelaku melakukan hal itu pada kita ya. Biasanya sih orang yang nyakitin kita itu karena dia juga hurt people. Orang yang sakit akan menyakiti orang lain juga gitu. Nah, yang mungkin akan membantu kita untuk memaafkan adalah memahami latar belakang di balik kenapa dia melakukan peristiwa itu. Ini tanpa membenarkan pelaku ya, bukan berarti karena dia disakiti oleh orang tuanya zaman dulu, terus dia jadi berhak untuk menyakiti istri dan anaknya, ya nggak kayak gitu juga. Tapi setidaknya kita memahami bahwa dia adalah, misal pelaku KDRT ini adalah orang yang memang tidak tahu caranya menampilkan cinta seperti apa. Mungkin dia adalah orang yang tidak tahu cara mengolah perasaannya seperti apa, sehingga ketika dia merasa overwhelmed oleh perasaannya, dia akan langsung menyakiti kita. Ketika timbul bahwa pemahaman bahwa, oh, dia melakukan itu karena dia seperti apa dulunya, itu akan membangun empati di mana kita jadi, orang itu nggak monster, perilaku yang dia lakukan tidak benar, tapi saya paham kenapa dia melakukan itu. Atau pemaafan terhadap orang tua. Ini mungkin adalah isu yang cukup sensitif karena di budaya kita kan nggak boleh ya marah sama orang tua, nanti durhaka. Tapi ada kan ya hal-hal yang dilakukan orang tua yang membuat kita sakit, dan itu kita bawa sampai masa dewasa kita. Mungkin pemahaman tentang bagaimana orang tua kita dulu dibesarkan, keterbatasan pengetahuan dia tentang ilmu parenting di zaman kita dulu kecil, mungkin itu akan membantu kita untuk memahami, oh, itu sebabnya saya dulu dipukul ketika saya melakukan kesalahan ya. Itu sakit bagi saya dan berbekas, tapi ternyata hanya itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk mengasuh anak. Berbeda dengan saya yang sudah terpapar dengan googling di mana-mana, udah gampang nyari ilmu parenting, mendisiplinkan anak ada banyak cara. Oh, saya jadi paham kenapa dia melakukan itu, karena ya keterbatasan pengetahuan dia, keterbatasan kapasitas beliau pada saat itu. Setidaknya pemahaman-pemahaman itu bisa memberikan penjelasan bagi kita untuk bisa melepaskan. Nah, setelah emosi negatifnya berkurang nih, nah dalam tahap bekerja ini juga ada fase di mana kita mengeluarkan amarah kita. Setelah kita memutuskan, oke, saya mau memaafkan,
Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama memahami dari sudut pandang orang lain, yang kedua adalah mengekspresikan rasa marah itu sendiri sebenarnya. Mungkin nggak harus sampai ke orangnya langsung ya, karena kan kalau kita nyakitin orang lain ya sama aja dong. Ntar kita juga berurusan dengan hukum sama dengan dia. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kita bisa melampiaskan rasa marah kita pada bantal, pada samsak, atau menuliskan secara panjang lebar dengan surat yang mungkin tidak perlu kita kirimkan, atau untuk kita sendiri sebenarnya, untuk mengeluarkan saya marah ketika kamu melakukan itu, saya merasa diperlakukan tidak adil, saya keberatan dengan hal ini. Silakan dituliskan panjang lebar atau diceritakan pada orang yang tepat, atau mungkin bisa berbicara dengan hewan peliharaan atau dengan tumbuhan, itu juga nggak masalah. Tapi yang penting rasa marah, rasa bencinya itu keluar dulu deh sebelum kita bisa melepaskannya, memaafkannya. Karena kan tadi udah uncovering, kita udah mengakui bahwa kita merasa apa, kita memutuskan untuk melepaskannya, dan kemudian kita harus melakukan pekerjaan, dan pekerjaan yang bisa dilakukan adalah itu. Itu sebabnya juga tadi kenapa memaafkan tidak sama dengan melupakan. Karena kalau kita lupa peristiwanya, kita repress, kita nggak ingat lagi, gimana kita bisa bekerja untuk memprosesnya. Karena kan kita harus ingat dulu apa yang dia lakukan, sama hal itu membuat kita merasa apa. Nah, di situ kita baru bisa mengerjakan emosi-emosi negatif yang terjadi akibat peristiwa tersebut. Setelah keluar nih, emosinya udah keluar, kita jadi paham kenapa peristiwa itu terjadi, kenapa si pelaku melakukan hal tersebut kepada kita. Yang bisa kita lakukan untuk bisa bergerak maju dan bertumbuh dengan lebih baik lagi adalah mungkin menemukan makna kenapa peristiwa itu terjadi pada kita. Menemukan makna bahwa oke, dari segala hal negatif tersebut, kalau tanpa peristiwa itu mungkin saya tidak akan menjadi orang yang seperti apa. Contohnya adalah ya mungkin bagi korban child abuse, saya pernah baca tentang A Child Called It. Dia adalah korban dari anak yang di-abuse oleh ibunya, tapi dampak dari peristiwa itu, dia membuat sebuah buku yang mengajarkan pada banyak orang tentang child abuse dan dampaknya terhadap anak, apa yang dirasakan anak dari sudut pandang anak. Nah, jadi kan ada makna, ada hal yang Tuhan ngasih kita peristiwa ini agar kita membuat apa, agar kita menjadikan peristiwa ini sebagai apa. Nah, di pening ini adalah bagaimana kita membuat makna dari peristiwa tersebut. Ada juga kan yang korban KDRT menjadi advokat kasus kekerasan dalam pernikahan. Jadi dia membuat pengalamannya tersebut menjadi hal yang berarti baginya untuk bertumbuh dan bermanfaat bagi orang lain juga. Berikutnya adalah nah, ini untuk membantu ya, untuk membantu di tahap pengambilan keputusan. Kenapa ya saya harus memaafkan dia? Biarin aja dia tersiksa oleh rasa bersalahnya. Ngapain saya harus maafin dia? Selain soal tadi bahwa memaafkan itu bukan tentang perbaikan relasi ke orang lain, tapi tentang kita yang melepaskan dan pengen bergerak maju. Ternyata berdasarkan penelitian nih ya, bukan berdasarkan kata-kata saya, bahwa ada beberapa manfaat pemaafan. Di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan emosional dan membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Ternyata nih, kalau kita pegang terus nih bara apinya, dampaknya bisa bikin kita jadi depresi dan cemas sendiri. Karena kan peristiwa negatif itu marah, sedih, malu barangkali untuk kasus korban perkosaan dan yang lainnya. Kalau kita tetap berpegang pada itu, ya akan muncul gejala-gejala depresi atau kecemasan. Selain itu juga meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan memperbaiki hubungan yang rusak. Ini seperti yang tadi ya, bahwa kita itu memberikan kasih ke orang lain, meskipun mungkin orang itu tidak berhak mendapatkannya. Jadi ya
relasi, terutama di konteks Lebaran ini nih. Kalau kita memutuskan untuk melepaskan emosi negatif yang kita rasakan sebagai dampak dari perbuatannya, tentu saja relasi kita dengan orang tersebut akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih dalam, tidak lagi menimbulkan perasaan negatif pada kita ketika lihat mukanya aja kita udah pengen pergi barangkali. Kemudian pemaafan juga akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi gejala depresi kalau menurut Friedman dan Enright. Kemudian juga meningkatkan resiliensi dan membantu individu mengatasi stres dan traumanya. Seperti tadi ya, KDRT, kasus abusif, itu kan traumatic event. Dan ternyata kita punya kekuatan untuk memutuskan melepaskan itu. Dengan proses tentu saja ya, nggak otomatis. Dan kemudian pemaafan juga bisa meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis karena menyimpan rasa marah dan rasa sedih dalam waktu lama akan berdampak pada badan kita sendiri, entah itu paru-paru, jantung. Biasanya emosi itu bukan hanya di kepala kita tapi juga akan terasa nih di tubuh kita, dan mempertahankan itu tentu saja akan memiliki dampak pada tubuh kita. Dan pemaafan ini adalah memutuskan untuk melepaskan emosi tersebut dengan proses tentunya, sehingga diharapkan itu tidak lagi berdampak buruk pada badan kita sendiri. Next. Nah, ini sebaliknya nih. Bagaimana kalau kita yang bikin salah sama orang? Bukan kita yang dijahatin, bukan kita korbannya, tapi kita adalah pelaku yang kita baru sadar bahwa kita menyakiti orang lain. Ini juga bisa dipakai untuk nanti maaf-maafan ketika Lebaran ya, Bapak dan Ibu. Semoga ilmunya kepakai nih di situ. Tapi untuk bisa melakukan itu, yang pertama kita harus punya dulu nih rasa empati terhadap korban. Dan adanya perasaan bersalah bahwa apa yang kita lakukan itu menyakiti mereka. Misalkan adalah perkataan kita menyakiti orang lain. Kalau misalnya di diri kita tuh masih gitu doang kok, tersinggung sih itu kan biasa aja. Nah, akan susah pasti bagi kita untuk meminta maaf dengan tulus. Nanti paling yang jadi cuman maaf deh gitu. Tapi sebenarnya enggak kan, sebenarnya kita juga nggak paham gitu kenapa sih hal itu aja harus dipermasalahkan. Nah, ini meminta maafnya juga nggak bakal penuh nih, nggak bakal bener juga. Jadi untuk bisa meminta maaf dan mengobati rasa bersalah kita dengan benar, yang pertama adalah kita harus tahu dulu sudut pandang korban, kenapa ya dia tersinggung dengan perkataan kita yang itu, kenapa ya perilaku kita yang kita anggap biasa aja ternyata cukup berdampak besar baginya. Gimana cara kita berempati itu adalah merasakan korban dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kita. Karena sering ya, saya juga sering kok dimarah-marahin, saya biasa aja. Nah, ketika kita memarahi orang lain, ternyata dia cukup terdampak dengan itu. Kalau kita memang benar-benar merasa bersalah dan ingin meminta maaf, kita harus tahu dulu. Mungkin dari sudut pandang dia, kenapa isu itu cukup menyinggung bagi dia, kenapa hal itu penting baginya, hal yang bagi kita digituin biasa aja, kenapa bagi dia penting. Nah, hal itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kita harus memahami dan berempati dulu terhadap dia. Kemudian setelah muncul perasaan, pemaafan itu, kemudian tentu saja yang berikutnya adalah mengekspresikannya. Next. Nah, ini mohon diaplikasikan nanti nih ketika lagi Lebaran. Bukan hanya ya minal aidin, terus maafkan saya, tapi spesifikkan. Mohon maafkan saya atas perilaku yang mana. Karena itu akan sangat membantu korban, terutama untuk dia pemaafan ya dalam proses dia untuk melepaskan emosi negatifnya. Biasanya iya sih Mbak, orangnya minta maaf, tapi minta maafnya nggak jelas untuk apa, cuman maaf tapi besoknya diulangin lagi karena nggak jelas kesalahan yang mana yang perlu dimaafkan. Nah, sehingga elemen kunci untuk permintaan maaf yang pertama harus dilakukan adalah menyadari dulu, mengekspresikan bahwa saya bersalah dan saya mohon maaf atas perilaku saya yang mana, spesifikkan aja. Saya meminta maaf karena telah membentakmu dan saya tahu bahwa itu menyakitimu.
Atau kalau bertanggung jawab terhadap kesalahan mungkin tidak hanya sekedar membentak ya. Apa? Saya meminta maaf karena saya mungkin berhutang padamu dalam jangka waktu lama. Dan saya paham bahwa kamu jadi kesulitan karena kamu membutuhkan uang tersebut barangkali. Dan bertanggung jawab gitu. Jangan hanya minta maaf tapi terus kabur. Jangan lupa bayar utangnya setelah itu. Atau bagi mereka yang melakukan kekerasan mungkin dalam rumah tangga secara verbal atau secara fisik, ekspresikan secara jelas, saya meminta maaf karena telah memukulmu atau mungkin menyakitimu. Saya tahu itu membuatmu merasa sedih dan merasa marah. Apa yang bisa saya lakukan untukmu memaafkan saya? Berikan ruang itu, sediakan perbaikan. Dalam arti, jika dia memang mau melampiaskan marahnya tadi bukan kepada tulisan atau kepada hewan atau kepada tanaman, tapi mau mengungkapkannya langsung kepada Anda, ya terima aja bahwa dimaki-maki, disalahkan, atau menerima emosi negatifnya, menerima rasa sedihnya, menerima rasa marahnya. Terima aja gitu, menyediakan bahwa oke, silakan, apa yang dapat saya lakukan untukmu agar bisa memaafkan saya, dan lakukan itu. Dan tentu saja meminta maaf tanpa merubah perilaku itu hanya omong kosong. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa saya meminta maaf karena saya melakukan tindakan apa padamu, hal itu tentu saja perlu dilanjutkan dengan perubahan perilaku. Kalau hari ini minta maaf, kemudian besoknya tetap mukul lagi, tetap memaki lagi, tetap melakukan tindakan yang menyakiti tersebut, ya yang bisa dilakukan korban adalah menjauh sih. Kalau dia sayang sama dirinya, dia akan menjauh dari Anda dan akan memutuskan relasi dengan Anda. Karena tadi kan pemaafan itu tidak sama dengan rekonsiliasi ya. Dia bisa saja melepaskan rasa marahnya, melepaskan emosi negatifnya, sekaligus melepaskan relasinya dengan Anda. Putus hubungan jadinya. Jadi ya tadi elemen kunci permintaan maaf setelah rasa bersalah, melakukan perbaikan, menyediakan ruang bagi si korban untuk mengungkapkan emosinya, dan kita berubah perilaku. Jangan hari ini minta maaf ya, saya berutang padamu dan nggak bayar, besoknya masih ngutang lagi gitu. Ya kalaupun ngutang ya bayar gitu. Ada perubahan perilaku. Itu adalah permintaan maaf yang benar sebenarnya. Berikutnya adalah tentang next. Nah, tadi kan berbicara tentang dua orang nih, korban dan pelaku. Tapi bagaimana dengan isu bahwa kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Mungkin ketika kita tidak bisa melakukan apapun pada orang yang kita anggap kita sakiti. Atau kasus ekstrim adalah survivor guilt. Survivor guilt ini adalah ketika kita merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan orang yang kita cintai. Hal ini biasanya muncul di fase ketika ada bencana terjadi. Kenapa ya saya tidak bisa menyelamatkannya? Kenapa saya melepas tangan saya ketika sudah memegangnya dan dia hanyut di tsunami itu? Atau korbannya, keluarga kita ada yang bunuh diri. Ini juga survivor guilt-nya cukup besar nih. Kenapa ya saya tidak bisa menyadari bahwa terjadi sesuatu padanya? Kenapa saya tidak bisa membantunya? Kenapa dia meninggal tanpa saya bisa melakukan hal apapun tentang itu? Nah, sebenarnya sama sih, memaafkan diri sendiri elemennya adalah yang pertama, sama dengan memaafkan orang lain. Kita berusaha untuk memberikan kasih kepada diri kita sendiri, dan dalam kondisi tersebut, itu hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita pada saat itu. Itu adalah elemen kunci dari yang bisa membuat kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Sebagai contoh adalah
Mungkin di masa kecil kita pernah merasa bersalah karena orang tua berpisah. Kenapa ya saya sebagai anak harusnya kan saya yang menyatukan mereka, tapi mereka tetap bercerai karena saya. Ya padahal nggak ada hubungannya juga ya. Apa hubungannya anak dengan keputusan orang tua? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memaafkan diri kita sendiri dalam arti waktu itu saya adalah anak kecil, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa di saat itu dengan kapasitas saya pada saat itu. Mungkin anggota keluarga saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi saya sudah pernah menemaninya dan ternyata dia tidak dapat meraih saya pada saat itu, tapi paling hal yang paling bisa saya lakukan pada saat itu adalah hal yang seperti itu gitu. Dan selanjutnya adalah melakukan penebusan dosa sebenarnya. Oke, mungkin hal itu saya sudah menyakitinya, dia sudah pergi, saya tidak bisa melakukan apapun lagi padanya. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk kasus-kasus yang sama dengan dirinya. Cukup banyak ya ditemukan orang yang bersalah, orang yang merasa bersalah, kemudian menjadi aktivis. Misalnya, oh karena anggota keluarganya ada yang bunuh diri, akhirnya dia ikut ke yayasan atau komunitas peduli bunuh diri gitu. Dan dia menyelamatkan orang-orang lain yang dia tidak bisa menyelamatkan anggota keluarganya, tapi dia menyelamatkan orang lain untuk kasus yang serupa. Atau perasaan bersalah karena saya tidak bisa melakukan apapun dan saya membiarkan orang tua saya meninggal karena penyakit tersebut. Ya, sebenarnya dokter juga udah berusaha ya, tapi apa sih yang bisa dilakukan anggota keluarga? Tapi rasa bersalah itu tetap aja ada. Mungkin yang bisa dilakukan adalah terlibat pada komunitas pendukung penyakit kanker, talasemia atau apapun. Itu bisa membantu kita untuk memaafkan dosa dan meminta maaf dengan cara melakukan hal baik di masyarakat, mungkin dalam isu itu. Next, seperti